Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya. Jadi kalau arah kameranya mungkin agak beda ini karena sama kayak kameranya eksternal Pak Rido dan Bapak Ibu semuanya. Baik, izin saya ingin berbagi pengalaman materi ya terkait dengan production planning and inventory control. Nah, pada siang hari ini saya hanya menyampaikan sesi pertamanya dari PPIC ya. Karena kalau bicara PPIC itu luas skopnya. Jadi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan demand atau demand management. Mohon izin share ya Pak Rido dan Bapak Ibu semuanya. Siap, Pak. Sudah bisa dilihat? Oke, aman Pak John. Tinggal ya, baik. Ya, baik. Jadi topik diskusi kita pada siang hari ini berkenaan dengan production planning and inventory control series. Nah, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang demand management atau bagian pertama di dalam production planning and inventory control (PPIC). Kalau di dalam perkuliahannya kita lebih mengenal istilahnya production planning and control ya, atau perencanaan dan pengendalian produksi. Tetapi di dalam praktisi itu lebih banyak mengenal istilahnya production planning and inventory control. Nah, setelah kita belajar atau diskusi nantinya, kita diharapkan bagaimana kita bisa mengelola permintaan produk ke depannya dengan baik, ya artinya sebagai input, salah satu input di dalam kita merencanakan produksi. Nah, kalau kita ingin melihat lebih luas dulu, kalau kita bicara perencanaan, itu kalau kita lihat dari segi level itu dimulai dari pada level paling atas ya. Paling atas itu adalah pada level top eksekutif ya. Di mana perencanaan pada level top eksekutif ini itu jangka panjang. Dan itu lebih dari setahun ya, lebih dari setahun. Nah, biasanya isu-isu yang direncanakan pada level ini adalah bicara tentang pengembangan produk gitu ya, ataupun menghasilkan produk baru. Bagaimana kita mengembangkan pabrik, menambah pabrik atau menambah modal gitu ya. Bagaimana kita menentukan lokasi fasilitas. Nah, itu biasanya adalah pada level top manajemen ya, perencanaannya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian baru diturunkan kepada level intermediate ya, perencanaan intermediate. Nah, ini berkisar antara 3 sampai 18 bulan. Nah, ini biasanya menjadi gaweannya ataupun menjadi tanggung jawabnya adalah manajer-manajer pada level medium juga ya. Contohnya operation manager gitu ya. Nah, apa isu yang dibahas di dalam medium level ini adalah terkait dengan sales operation planning gitu ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan akan memproduksi produk A gitu ya, atau mengembangkan produk A, maka setelah itu diturunkan bagaimana kita merencanakan penjualan dan juga merencanakan operasi untuk mensupport penjualan tersebut. Kemudian juga kita bicara merencanakan produksinya gitu ya, penganggaran gitu ya. Kemudian juga menentukan stok yang akan mensupport produksi ataupun mensupport permintaan gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengantisipasi kebutuhan kapasitas untuk memenuhi produksi tadi, misalkan menggunakan subkontrak dan seterusnya. Ini pada level medium. Nah, kalau kita lihat dari topik yang kita akan bahas tentang production planning and inventory control, ini berarti kita berada pada level medium, ya, yaitu di bawah tanggung jawab operation manager ataupun production manager dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian baru setelah bicara pada level medium gitu ya, maka kita turunkan kembali lebih ke bawah pada level jangka pendek gitu ya. Nah, di sini lebih teknis gitu ya. Bagaimana kita menentukan mesinnya gitu ya. Hari ini berapa jumlah mesin akan kita tugaskan, jumlah operatornya berapa gitu ya. Di mana operator akan mengerjakan apa dan seterusnya gitu ya. Ini sudah lebih teknis gitu ya.
Dan itu biasanya di bawah tanggung jawab supervisor gitu ya. Dan juga tentu di bawah bimbingan operation manager gitu ya. Jadi isunya misalkan job assignment, bagaimana menentukan order, pemesanan gitu ya, menjadwalkan pekerjaan gitu ya, menugaskan suatu pekerjaan pada suatu mesin gitu ya, pada suatu fasilitas gitu ya. Nah ini sudah pada level jangka pendek gitu ya, sampai 3 bulan. Nah dari level dari perencanaan tugas inilah kita akan breakdown, akan bahas lebih luas pada level medium tadi, yaitu terkait dengan bagaimana kita merencanakan produksi dan inventory kontrolnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada level medium tadi, nah di sini kalau kita lihat itu turunan dari yang tadi kita bicarakan bagaimana pada level top tadi ya. Pada level top tadi kan kita lebih banyak bicara tentang mengembangkan produk atau menghasilkan produk baru gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudah pada level di atas. Nah, kemudian setelah kita putuskan produknya seperti ini, kapasitasnya sudah kita setting sekian gitu ya. Nah, maka langkah berikutnya tentu kita merencanakan produksi dan merencanakan penjualannya gitu ya. Nah, itu disebut dengan sales and operation planning gitu ya. Nah, tentu setelah kita rencanakan penjualan dan rencanakan operasi, kegiatannya seperti apa, prosesnya seperti apa, nah baru kita rencanakan produksinya ke bawah. Itu istilahnya bahasanya di sini disebut dengan aggregate planning ya. Nah, disebut agregat karena kita bicara pada level family product. Nah, baru setelah aggregate planning kita turunkan menjadi rencana produksi untuk masing-masing item produknya gitu. Yang kita sebut nanti istilahnya dengan master production schedule. Nah, untuk bisa tercapainya kegiatan ini, perencanaan produksi ini sampai pada level MPS, nah tentu salah satu input yang sangat berperan itu adalah demand ya atau permintaan ya. Nah, mungkin kita merencanakan operasi, nah mungkin kita merencanakan produksi kalau demand-nya belum jelas gitu. Nah, maka oleh karena itu kita bicara tentang demand management pada bagian pertama ini. Ini salah satu input. Nah, ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana hubungan antara satu bagian di dalam satu perusahaan dengan bagian-bagian lainnya dalam rangka untuk memastikan rencana produksi tadi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dan tentu di sini pengelolaannya tuh efisien ya, pengelolaannya efisien. Nah, kalau kita ingin detailkan, seperti inilah kaitannya di dalam sales and operation planning, atau bahasa lainnya bisa kita sebut dengan production planning and inventory control. Tetapi kalau kita bicara production planning dan inventory control itu hanya pada ranah production planning ke bawah gitu ya. Nah, kalau pada product and sales planning itu tidak masuk dalam ranahnya production planning and inventory control. Tapi dia saling berhubungan ya. Kalau kita lihat dari diagram ini saling berhubungan. Jadi kalau kita bicara sales and operation planning itu mulai dari bagaimana kita melaksanakan menetapkan produknya, bagaimana kita merencanakan penjualan gitu ya. Bagaimana kita merencanakan penjualan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini jadi yang kita akan bahas hari ini dan juga mungkin nanti pada sesi-sesi berikutnya terkait dengan production planning and inventory control adalah pada level production planning ke bawah gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan bicara fokus tentang demand management ya, demand management. Nah, kalau kita bicara demand management, nah tentu kita akan bisa lihat lagi lebih detail terkait dengan kaitan antara demand management di dalam production planning and inventory control. Oke, apa itu demand management? Ya, tadi kan sudah kita lihatkan di sini ya. Demand management itu menjadi salah satu input pada master production schedule. Tapi secara umum demand management juga ada di atasnya, itu menjadi input untuk production planning ya. Seperti nanti kita lihat di detail flowchart-nya. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara demand management itu lebih kepada bagaimana kita menentukan agregat demand. Jadi kalau kita bicara demand itu kan salah satunya sumbernya adalah dari peramalan permintaan. Tetapi permintaan tidak hanya dari hasil forecast gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan demand management itu berkaitan dengan merefleksikan forecast dan customer order receipt. Artinya yang kita ramalkan ada, tapi juga yang sudah dipesan oleh konsumen, yang sudah diorder oleh konsumen itu juga harus dimasukkan ke dalam kategori demand. Gitu.
Termasuk juga di sini adalah branch warehouse orders-nya atau interplan orders. Artinya semua permintaan-permintaan yang sudah ditentukan, yang sudah diatur, ya, itu harus digabung dengan yang kita ramalkan. Dan kita ramalkan itu yang akan datang. Tapi pada saat kita akan merencanakan produksi kan juga sudah ada yang basisnya sudah di order atau sudah ada pemesanan yang tetap atau sudah ada permintaan yang tetap. Nah, maka semua itu kita sebut dengan demand. Nah, jadi kalau kita bicara demand management, forecasting adalah bagian dari demand management. Jadi bukan hanya bicara forecast saja, tapi juga bicara demand-demand, permintaan-permintaan yang berasal dari order konsumen yang langsung misalkan ya, atau dari cabang ataupun dari pabrik yang satu lagi atau pabrik yang lain gitu ya, atau keperluan untuk promosi dan seterusnya, atau untuk keperluan safety stock, untuk service part dan juga untuk mengantisipasi volume demand yang tinggi gitu ya. Nah, itu akan kita kategorikan sebagai demand. Maka mengelola demand itu tidak hanya mengelola forecast-nya saja, tapi juga demand-demand yang lainnya gitu. Nah, maka di dalam diagram bisa kita lihat di sini. Jadi kalau output dari demand management adalah jumlah dari demand keseluruhan pada satu prode. Jadi bisa saja jumlah demand pada satu prode itu adalah gabungan dari hasil peramal dan juga hasil pemesanan yang sudah datang sebelumnya, tapi belum diproses gitu ya, seperti itu. Nah, tapi dia digabung menjadi satu disebut dengan product family. Jadi bicara demand ini adalah digabung dalam family-nya, satu family-nya gitu ya. Nah, ini detail yang tadi diturunkan lagi dari gambar yang sebelumnya atau dari diagram sebelumnya. Jadi ketika bicara sales and operation planning, itu juga ada perannya demand management di sana. Itu ada proses forecast tadi. Ya. Forecast yang sifatnya permintaan ke depan, peramalan ke depan gitu ya. Tapi juga ada demand yang tadi berasal dari order yang sudah dipesan gitu ya, atau permintaan yang sudah diperlukan atau yang sudah dibutuhkan oleh cabang atau oleh ini gitu ya. Artinya bukan yang sifatnya diramalkan lagi, tapi yang sudah ditentukan. Nah, itu semuanya akan masuk menjadi master production schedule. Seperti itu. Nah, itu jadi ada dua skopnya ya. Nah, jadi ketika kita bicara MPS nanti ada ini ya, ada yang istilahnya status inventory dari produk jadi gitu ya. Dan ada yang kita ramalkan gitu ya. Itu akan digabung nanti menjadi satu kebutuhan gitu ya di dalam proses perencanaan produksi nantinya. Nah, ini posisi dari demand management menjadi input untuk sales and operation planning dan juga menjadi input untuk master production schedule. Yang menjadi input untuk sales and operation planning itu tentu yang diramalkan tadi ya, hasil forecasting. Tapi yang jadi input di dalam master production schedule tidak hanya yang hasil ramalan, tapi juga yang sudah di order tadi, yang sudah ada permintaan tetapnya atau sudah ada menjadi dipesan sebelum produksi dilaksanakan. Nah, ini sedikit bicara tentang bagaimana kita merespon permintaan gitu ya dari konsumen, atau istilahnya adalah order decoupling point ya, atau order penetration point. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita merespon permintaan, itu beberapa permintaan dari konsumen itu ada yang adalah produk akhir yang sudah kita produksi gitu. Tapi ada juga yang permintaan itu adalah dibuatkan produknya dari komponen-komponen yang sudah jadi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dibuatkan dari mulai bahan bakunya gitu. Artinya betul-betul dipesan khusus oleh konsumen gitu. Nah, ini kan istilahnya bagaimana merespon permintaan konsumen itu ya. Atau istilahnya di sini ada make to stock, ada assemble to order, ada make atau engineer to order. Apa perbedaan antara masing-masingnya ini kita bisa lihat di slide berikutnya ini, bahwa kalau bicara tentang engineer to order berarti konsumen itu memesan mulai dari bentuk komponennya seperti apa, bentuk produknya seperti apa, bentuk komponennya seperti apa. Jadi yang kita stok hanya bahan bakunya saja, dan itu mungkin di supplier sisinya. Jadi kita belum menyediakan komponen yang sudah jadi gitu ya, dan juga kita belum menyediakan komponen-komponen yang akan dirakit. Gitu. Betul-betul hanya bahan mentah. Nanti bahan mentah inilah akan menjadi input untuk kita proses menjadi komponen yang diinginkan oleh konsumen. Jadi mulai desain, mulai proses pembuatannya itu
disitulah konsumen memesan produknya seperti apa. Nah, kalau make to order tentu bahan bakunya sudah ada gitu ya, bentuknya sudah jelas gitu. Kalau yang engineer tadi bentuk produknya juga dipesan oleh konsumennya. Kalau make to order berarti kan tinggal membuat saja, tapi bentuk produknya sudah jelas, sudah ada gitu. Nah, kalau untuk assemble to order ini berarti komponen sudah ada gitu. Jadi beberapa komponen sudah ada gitu. Tinggal si konsumen ini memesan, saya mengoperasikan antara komponen 1 dengan 2 sehingga bentuknya menjadi sini produknya. Kalau yang konsumen yang lain juga memesan variasi antara komponen ini dengan ini. Jadi artinya komponennya sudah ada semua, tetapi produknya itu bisa berbeda berdasarkan kombinasi dari komponen yang akan dirakit nantinya gitu. Itu sebenarnya assemble to order. Nah, kalau make to stock berarti di sini produk akhirnya yang sudah ada. Produk akhirnya sudah ada. Maka disebut dengan yang kita inventory-kan itu adalah finished good-nya. Gitu. Itu produk akhir yang ada di stok. Ya, kalau kita beli barang di pabrik, nah sudah ada produk jadinya gitu. Berarti finished good-nya sudah ada. Tapi kalau assemble to order belum ada produk jadinya. Yang ada baru komponen-komponennya yang nanti akan dirakit. Ya. Kalau bicara make to order, bahan baku saja baru ada, belum dibuat gitu ya. Dan seterusnya. Nah, terkait dengan demand management, tentu kalau kita kaitkan dengan forecasting, maka yang banyak kita gunakan responnya itu adalah terkait dengan make to stock atau produk akhir. Ya. Karena kalau bicara assemble to order gitu ya, make to order gitu, kita tidak bisa men-stok, kita tidak bisa menyediakan dalam artian produknya gitu ya, karena belum jelas produk yang akan dipesan oleh konsumen. Begitu ya. Nah, maka forecasting itu lebih banyak digunakan untuk make to stock environment ya. Jadi artinya apa? Produk jadinya sudah ada. Karena yang kita ramalkan itu adalah permintaan produk akhirnya. Gitu. Ya, produk akhir dari perusahaan itu. Nah, itu yang kita akan. Jadi kalau baru akan dibuat gitu ya, dipesan terus baru dibuat gitu ya, atau ada pemesannya, kita agak sulit untuk melakukan forecasting di sini ya, karena belum jelas permintaan konsumennya seperti apa. Gitu. Nah, maka biasanya peramalan diarahkan untuk kepada finished good ya, kepada permintaan produk akhir. Nah, nanti baru diturunkan ke bawah bahwa kapan bahan bakunya disediakan, kapan komponennya harus dibuat, nah itu baru akan direncanakan berikutnya setelah kita mengetahui kapan produksi produk akhirnya dibuat gitu ya. Gitu. Baik, nah itu sedikit pengantar terkait dengan bagaimana kita mengolah satu permintaan gitu ya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah demand itu bukan hanya dari forecast. Jadi bukan hanya dari hasil peramalan. Hasil peramalan adalah salah satu input dalam demand. Dan demand ini menjadi input untuk sales planning dan juga master production schedule atau production planning gitu ya. Itu menjadi input untuk production planning dan untuk master production schedule gitu. Tapi bukan demand itu bukan hanya dari forecasting. Itu yang mungkin perlu kita samakan sepertinya. Nah, baru kita lanjut ke bagaimana kita memperkirakan permintaan dari sisi yang ke depan gitu ya, yang belum jelas gitu ya. Kalau yang customer order receive itu jelas, sudah ada ini ya, target permintaannya, siapa yang akan meminta itu sudah jelas. Ya gitu kan, dan sudah ada planningnya gitu. Cuma belum dibuat ya saja. Tapi kalau untuk yang belum pasti, maka kita lakukan proses forecasting. Mohon izin, Pak John Rinaldi. Ya Pak, ini Ya. katanya suaranya kurang jelas Bapak. Mikrofonnya. Oh ya. Ya, oke. Sekarang sudah ya? Baik. Sudah aman Pak. Baik. Makasih Pak. Mohon maaf. Ya, jadi itu ya. Jadi yang kita akan lihat lebih jauh adalah bagaimana kita meramalkan permintaan untuk produk akhir gitu ya, yang itu merupakan salah satu dari demand gitu ya. Salah satu bagian dari demand, tapi itu bagian yang paling besar dari demand ya. Di samping demand yang lain yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan ketentuan order ataupun berdasarkan pesanan yang sudah dipesan oleh konsumen ataupun dipesan oleh cabang dan seterusnya gitu. Itu akan juga akan diproduksi gitu ya. Seperti itu. Nah, kita akan melihat lebih jauh adalah bagaimana kita memperkirakan demand berdasarkan forecast gitu ya.
Jadi salah satu cara dalam melakukan peramalan itu kan inilah di gambar ini menggambarkan suatu rapat yang dilakukan oleh top manajemen untuk memperkirakan kita menjual berapa lagi sih produknya ke depan gitu. Jadi ada proses diskusi gitu ya dan seterusnya ini. Nah, itu salah satu teknik peramalan yang disebut dengan kualitatif. Jadi forecasting itu tentu dilakukan oleh yang berkompeten, orang yang expert gitu ya. Tidak bisa orang yang awam gitu ya untuk melakukannya. Kemudian juga untuk melakukan peramalan kita perlu mengecek data masa lalu. Jadi di sini bukan hanya data penjualan ya. Jadi kalau kita bisa bicara peramalan itu ada 3 tingkatan data sebenarnya yang kita bisa gunakan. Nanti kita lihat. Nah, salah satunya adalah data penjualan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa forecasting itu bukan sekedar intuisi saja, tapi dia melakukan suatu teknik ataupun metode, walaupun dia kualitatif. Walaupun dia kualitatif juga memberikan suatu teknik atau metode. Ya, nah itu yang perlu kita samakan juga bahwa bukan sekedar intuisi saja, ya, tapi juga ada teknik di dalam metode kualitatif itu sendiri. Nah, kalau kita bisa definisikan peramalan itu atau forecasting adalah suatu proses mengestimasi nilai atau karakteristik pada masa yang akan datang. Nah, pasti dia melibatkan suatu teknik gitu ya, atau prosedur gitu ya. Dan menggunakan data masa lalu. Nah, data masa lalu ini ada 2 ya, data yang bisa diolah menggunakan suatu rumus, berarti itu tekniknya adalah yang kuantitatif. Tapi ada data masa lalu yang tidak bisa diolah, tapi kita bisa gunakan data itu untuk menentukan, memutuskan ramalan permintaan ke depan gitu. Ini yang disebut dengan teknik kualitatif tadi. Jadi menggunakan data masa lalu. Nah, untuk forecasting ini bisa diterapkan pada pendapatan, memperkirakan biaya gitu ya. Kan setiap tahun misalkan terjadi peningkatan biaya gitu ya. Nah, kalau kita bisa memperkirakan ke depannya tentu kita akan terbantu untuk menganggarkan dan seterusnya. Dan juga perubahan teknologi dan seterusnya. Tapi tentu yang kita akan lebih fokus di sini adalah forecasting untuk demand gitu ya. Untuk memperkirakan demand tadi. Nah, forecasting istilah lainnya bisa disebut dengan prediksi atau prediction ya, atau peramalan forecast dan juga kecenderungan atau tren. Kecenderungan itu artinya ke depan ya, karena dia belum tentu terjadi gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi itu bukan kecenderungan lagi istilahnya. Nah, kalau kita bicara lingkup organisasi, ya peramalan sering mengacu kepada aktivitas permintaan. Jadi yang diramalkan itu seringnya adalah permintaan terhadap produk gitu. Bukan berarti tidak ada peramalan terkait dengan cost biaya gitu, jadi perubahan atau tidak gitu ya. Tapi yang sering dilakukan itu adalah kaitannya dengan permintaan. Itu yang sering dilakukan dalam bentuk organisasi bisnis gitu ya. Nah, kalau kita melihat demand lebih jauh, apa sih faktor yang mempengaruhi demand itu? Ada macam-macam sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada yang dia berkorelasi langsung dengan forecasting, ada yang itu tidak berhubungan langsung dengan forecasting gitu ya, tapi dia bisa mempengaruhi demand gitu ya. Seperti itu. Contohnya reputasi gitu ya. Kalau rencana konsumen itu kan artinya adalah permintaan gitu ya. Daur hidup produk itu juga berkaitan dengan permintaan. Tapi ada juga yang tidak berkaitan dengan permintaan gitu ya. Tapi dia akan mempengaruhi demand seperti reputasi gitu ya. Dan seterusnya, kebijakan kredit dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi demand ke depannya gitu. Nah, maka kalau kita bicara demand, forecast adalah salah satu saja. Misalkan kalau kita ramalkan bulan depan permintaannya 100, apakah hanya 100 itu akan menjadi input kita di dalam merencanakan produksi? Belum tentu gitu. Mungkin ada masukan dari manajemen atau dari internal perusahaan lain gitu ya, yang perkirakan kita tambahlah dengan 10 nih karena kita akan ada kebijakan kredit misalkan ya, atau kita akan meningkatkan sales effort gitu ya, sehingga
dimungkinkan terjadi peningkatan. Jadi belum tentu juga hasil peramalan tadi akan menjadi menjadi satu-satunya input gitu ya, menjadi satu-satunya input di dalam kita merencanakan produksi. Itu yang tadi disampaikan di dalam demand management tadi. Nah, kalau kita bicara proses peramalan itu ada sistem yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini yang berarti kita punya data historis, kemudian kita punya apa tujuan dari kita meramalkan sudah jelas ya untuk memperkirakan permintaan ke depan. Gitu. Nah, kemudian kita lakukanlah forecast peramalannya gitu ya. Nah, setelah kita ramalkan, tentu kita laksanakan, kita bandingkan dengan kondisi aktual yang terjadi nantinya. Nah, kalau terjadi perbedaan, kita bisa melakukan update. Contohnya misalkan kita ramalkan bulan depan itu 100, setelah kita produksi 100, ternyata aktual terjadi adalah 95 misalkan. Berarti kan terjadi selisih 5 gitu. Nah, apakah kita akan update menjadi data baru untuk proses peramalan ke depannya, itu kita bisa putuskan gitu ya. Apakah kita lakukan tiap bulan atau tiap sebentar gitu ya, itu belum ini juga tergantung dari strategi yang kita lakukan gitu ya. Karena kan dia pasti butuh biaya juga di situ kan. Jadi harus ada balance yang terjadi atau istilahnya trade off-nya juga gitu ya. Apakah kita mengupdate setiap saat gitu ya, atau secara berkala gitu. Nah, ini sistem peramalan ya untuk bisa kita gunakan dalam melaksanakan proses peramalan ke depan. Nah, itu saya bilang tadi ya, apakah kita mengupdate setiap waktu datanya terus tidak makan lagi gitu ya, berulang-ulang gitu ya, tentu akan muncul biaya juga gitu ya. Nah, maka pertimbangan ini yang kita perlu lihat manfaat dan ongkos gitu ya. Ongkos orang yang meramalkan, ongkos kegiatan peramalan sendiri, dan seterusnya ongkos akibat kesalahan peramalan. Jadi misalkan kalau tadi berlebih produksinya, tentu produknya ini diapakan, itu kan menjadi suatu konsekuensi biaya bagi perusahaan. Nah, kita harus hitung itu juga. Jadi ada trade off yang terjadi di situ, manfaat dan ongkosnya. Kemudian juga ketika kita meramalkan, pastikan ketepatan dari ramalan kita ini seberapa besar sih error-nya yang terjadi gitu. Ini yang perlu kita lihat. Apakah kita ingin dia 1% gitu ya selisihnya gitu ya, atau sekian persen gitu ya. Itu sangat tergantung dari produknya juga ya. Apakah produknya adalah produk yang mahal gitu ya, yang nilainya sangat tinggi, tentu perbedaan satu itu akan merugikan perusahaan gitu ya. Tapi kalau produknya baut misalkan ya, harganya cuma 1.000 semacam ya, tentu ketika kita meramalkan dengan sangat sangat kecil error yang terjadi juga kurang ekonomis gitu, seperti itu. Jadi perlu kita pertimbangkan aspek tersebut ya. Nah, kemudian ketika kita meramalkan, apakah kita menggunakan model yang complicated gitu ya, ya hasilnya memang ketelitiannya tinggi gitu ya, tapi tentu butuh effort yang besar gitu. Atau kita gunakan model yang biasa saja gitu ya, yang mudah gitu ya, tapi kemungkinan errornya besar gitu. Nah, itu menjadi trade off di dalam kita melakukan peramalan. Nah, kemudian juga perlu kita lihat penyesuaian terhadap perubahan tadi ya, terjadi perubahan, terjadi ketidaksesuaian antara aktual dengan ramalan, itu perlu kita melakukan penyesuaian ke depannya. Dan tentu ketika kita meramalkan, pasti kita bicara waktunya, periodenya, ataupun horizon perencanaannya. Nah, kalau kita lihat tadi, production planning itu kan perencanaan jangka menengah tadi ya, yaitu 3 sampai 18 bulan. Nah, ini yang penting diperhatikan oleh kita di dalam melakukan peramalan, bahwa peramalan itu jangan sempurna. Jadi kalau ada bicara peramalan terus terjadi penyimpangan terus kita salahkan metodenya, itu kurang tepat ya, karena memang forecasting sendiri jarang yang sempurna. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ini kan. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan peramalan gitu ya, tentu akan lebih besar lagi terjadi penyimpangannya gitu ya. Artinya kita tidak permintaan ke depan gitu ya, kalau kita tidak melakukan proses forecastingnya gitu. Kemudian peramalan itu lebih diarahkan atau lebih akurat kepada agregatnya, gabungan dari produk-produk yang satu family, ketimbang kita meramalkan individu. Contoh kita meramalkan permintaan mobil Agya gitu ya, tentu kita tidak perlu meramalkan yang warna merah, yang warna putih, yang tipe X, tipe G, dan seterusnya, itu tidak perlu kita lakukan. Kita gabung saja menjadi mobil Agya misalnya seperti itu.
Karena kan itu juga akan kemungkinan terjadi perpindahan selera konsumen atau bisa dipengaruhi oleh marketing juga bisa terjadi kan. Nah, maka lebih baik kita meramalkannya pada level agregat. Kemudian ini juga disarankan jangka pendek, tapi bukan berarti setiap hari gitu ya. Tentu ada periodenya juga karena tadi ada trade off tadi. Jadi peramalan jangka pendek lebih akurat daripada jangka panjang. Karena kita akan selalu mengupdate ketika terjadi